Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Rohalia dengan NIM 220211501036 akan menjelaskan tentang struktur konstruksi bangunan. Yang pertama itu ada struktur dasar. Struktur dasar itu ada pondasi, sloof, dan kolom dan balok. Untuk pondasi, pondasi itu bagian terendah dari bangunan yang bersentuhan langsung dengan tanah, di mana fungsi utamanya adalah untuk memindahkan beban dari bangunan ke tanah dengan aman sehingga mencegah keruntuhan atau pergeseran struktur. Fungsinya yang pertama menyalurkan beban bangunan ke tanah, yang kedua meningkatkan stabilitas bangunan, yang ketiga melindungi bangunan dari pengaruh tanah, yang keempat mencegah penurunan tanah yang tidak merata, yang kelima menahan beban lateral. Untuk yang kedua itu ada sloop. Sloop adalah elemen struktural dalam konstruksi bangunan yang terletak di atas fondasi dan berfungsi untuk mendistribusikan beban dari dinding ke balok atau balok ke fondasi. Yang fungsinya itu ada distribusi beban, yang kedua itu stabilitas struktural, yang ketiga penghubung dinding dan fondasi, yang keempat penahan gaya lateral, yang kelima mengunci dinding. Selanjutnya ada kolom dan balok. Kolom dan balok adalah dua elemen struktural yang sangat penting dalam konstruksi bangunan, di mana keduanya memiliki fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi untuk memastikan kestabilan dan kekuatan struktur. Untuk fungsi kolom itu, yang pertama menyalurkan beban vertikal, yang kedua menjaga stabilitas bangunan, yang ketiga pilar penyangga utama. Yang kedua itu fungsi balok. Fungsi balok itu ada menyalurkan beban ke kolom, yang kedua pengikat kolom, yang ketiga dudukan lantai atas. Yang selanjutnya itu ada dinding. Dinding itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu dinding struktural dan dinding partisi, di mana dinding struktural adalah elemen penting dalam konstruksi bangunan yang berfungsi sebagai penopang beban dan atap dari bagian atas bangunan lainnya. Fungsinya yang pertama menopang beban, yang kedua stabilitas bangunan, yang ketiga pembatas ruang, yang keempat pelindung terhadap elemen eksternal. Selanjutnya itu dinding partisi. Dinding partisi itu elemen yang digunakan untuk memisahkan atau membagi ruang dalam suatu bangunan, berfungsi sebagai penyekat antara ruangan. Dinding partisi memiliki beberapa karakteristik dan fungsi yang membedakan dari dinding biasa. Fungsi dinding partisi itu pemisah ruang, dekorasi interior, privasi, dan fleksibilitas. Selanjutnya itu ada atap. Atap juga dibagi menjadi dua. Yang pertama itu rangka atap dan penutup atap. Rangka atap adalah kerangka struktural yang dirancang untuk memberi dukungan dan kekuatan bagi atap. Rangka ini terdiri dari beberapa elemen yang saling terhubung dan biasanya terbuat dari bahan seperti kayu, baja, atau kombinasi keduanya, di mana fungsi rangka atap itu yang pertama menopang beban atap, yang kedua memberikan stabilitas, yang ketiga melindungi ruangan di bawahnya, yang keempat pembentuk bentuk atap. Selanjutnya ada penutup atap. Penutup atap itu elemen penting dalam konstruksi bangunan yang berfungsi untuk melindungi bagian dari bangunan dari cuaca eksternal seperti hujan, panas, dan angin, di mana fungsi penutup atap itu yang pertama melindungi ruangan, yang kedua isolasi suara dan suhu, yang ketiga estetika bangunan, yang eh, yang terakhir itu ada tangga, di mana komponen tangga itu yang pertama ada ibu tangga. Ibu tangga itu bagian dasar atau fondasi dari tangga yang berfungsi untuk menopang seluruh struktur tangga. Biasanya terbuat dari bahan yang kuat seperti batu bertulan, kayu keras, atau baja. Yang kedua itu ada anak tangga. Anak tangga itu bagian horizontal tempat pijakan kaki saat naik turun. Terdiri dari dua elemen. Yang pertama tread, bagian horizontal yang menjadi tempat menapak. Yang kedua yang ada riser, di mana bagian vertikal yang menghubungkan suatu anak tangga dengan yang lainnya, menentukan tinggi langkah. Yang ketiga ada
railing atau pengangga tangga adalah pegangan yang dipasang di sisi tangga untuk memberikan dukungan dan menjaga keseimbangan saat pengguna menaiki atau menuruni tangga. Railing biasanya terbuat dari kayu, besi, ataupun material lainnya. Yang keempat itu ada baluster. Baluster itu tiang vertikal yang mengisi ruang antara railing dan sway. Fungsinya sebagai pengaman tambahan, terutama untuk mencegah jatuhnya pengguna seperti anak-anak. Yang kelima ada sway, adalah bagian bawah yang dari baluster yang berfungsi untuk memberikan dukungan tambahan pada railing, memastikan bahwa penangga tetap kokoh. Yang keenam ada bordes, di mana area datar di antara anak tangga biasanya digunakan sebagai tempat istirahat atau peralihan arah pada tangga yang berbentuk L atau U. Bordes memberikan ruang tambahan untuk bergerak dengan aman. Yang ketujuh ada newel. Itu tiang vertikal yang terletak di ujung atau sudut tangga, berfungsi sebagai penopang baluster dan memberikan kekuatan tambahan pada struktur tangga. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.